warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori relativitas Einstein. Sejarah relativitas Einstein. Pada tahun 1905, Albert Einstein menerbitkan teori relativitas khusus yang menjelaskan bagaimana menafsirkan gerak pada kerangka acuan inersi yang berbeda, yaitu tempat-tempat yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif satu sama lain. Einstein menjelaskan bahwa ketika dua benda yang bergerak dengan kecepatan konstan sebagai gerakan relatif antara dua benda, bukannya menarik bagi enter sebagai kerangka acuan mutlak untuk mendefinisikan apa yang sedang terjadi. Einstein mengemukakan dua postulat relativitas khusus. Prinsip relativitas, hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama dalam semua kerangka inersial, didasarkan pada tidak adanya kerangka acuan umum yang diam mutlak, sehingga tidak dapat ditentukan mana yang dalam keadaan diam dan mana yang dalam keadaan bergerak. Misalnya, seorang berinisial A bergerak di dalam pesawat dan seorang berinisial B berada di permukaan bumi. Dari sudut pandang A, pesawat diam pada suatu tempat dan permukaan bumilah yang bergerak. Sedangkan dari sudut pandang B, permukaan bumi tempat dia berpijak yang tetap diam dan pesawat dengan berinisial si A di dalamnya yang bergerak. Kelajuan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat dan tidak tergantung pada gerak pengamat. Segala pengukuran harus dibandingkan dengan kecepatan cahaya dan tidak ada kecepatan yang lebih besar dari kecepatan. Yang selanjutnya ada dilatasi waktu. Dilatasi atau pemekaran waktu adalah dampak dari anggapan bahwa waktu tidak mutlak, tetapi relatif. Selang waktu yang diukur oleh dua pengamat yang saling bergerak dengan kecepatan relatif akan berbeda. Rumusnya terdapat pada layar, di mana delta T0 merupakan waktu sejati, yaitu waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Delta T merupakan waktu relativistik, yaitu waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Kontraksi panjang. Panjang adalah jarak dua titik yang diukur. Pada dilatasi waktu, selang waktu yang diukur berbeda. Sedangkan selang waktu sendiri adalah jarak dibagi kelajuan. Maka dampaknya akan ada pemandekan jarak atau panjang dari benda yang diamati oleh dua pengamat yang bergerak relatif. Pemandekan panjang itu disebut kontraksi panjang dan mengikuti persamaan ini. Yang selanjutnya, massa relativistik. Berdasarkan pada teori relativitas khusus, massa benda yang bergerak akan lebih besar dari massa yang diam. Maka relativistik ini mengikuti persamaan ini, di mana M0 merupakan massa diam, yaitu massa jika benda dalam keadaan diam. M sama dengan massa relativistik, yaitu massa jika benda bergerak. Selanjutnya ada momentum relativistik. Setiap benda yang memiliki massa dan kecepatan pasti memiliki momentum. Jika kita gunakan persamaan massa relativistik, maka persamaan momentum akan dihasilkan persamaan momentum yang baru, yaitu momentum relativistik. Persamaan momentum relativistik itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini, di mana P merupakan momentum relativistik. Yang terakhir ada energi relativistik. Menurut teori relativitas khusus Einstein, energi merupakan hasil perkalian dari massa dan kuadrat kecepatan mutlak, sehingga terdapat kesetaraan antara massa dan energi. Hukum ini dikenal dengan hukum kesetaraan massa energi Einstein, di mana E0 merupakan energi diam, E merupakan energi total. Dengan demikian, energi kinetik partikel yang bergerak relativistik atau mendekati kecepatan cahaya sama dengan selisih antara energi total dan energi diamnya, sehingga mengikuti persamaan ini.
Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.